satu hal, untuk penilaiannya kita tetap menggunakan penilaian ini. Jadi menggunakan penilaian yang yang sudah kita biasakan di kurikulum 13. Nanti sebagai bocorannya, mungkin antara rekan-rekan sudah yang tahu bahwa selama ini kita mengenal ada KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nanti istilahnya berubah menjadi CP dan TP. Saya tidak akan membahas itu masih rahasia pemerintah, tapi bukunya sudah selesai. Nah, untuk kurikulum 13 sendiri, yang bagaimana kita ketahui bahwa itu terlahir karena ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tentu saja salah satunya adalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, industri kreatif, dan juga kemajuan pendidikan internasional. Sehingga kurikulum di Indonesia pun berubah gitu kan. Nah, karena kurikulumnya berubah, maka penilaian pun otomatis berubah. Dulu penilaiannya itu adalah yang ditilai itu adalah capaiannya aja, hasilnya saja. Jadi yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, sementara untuk kurikulum 13 itu adalah penilaian kompetensi, sehingga bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi juga mesti ada sikap. Yang kita tahu ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk mencapai itu semua, ternyata untuk menghadapi abad 21 tadi yang perkembangan internal eksternal, itu sehingga lapangan pekerjaan pun membutuhkan keterampilan berpikir yang kritis gitu. Dan manusia pun selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang memang harus diambil keputusan secara tepat gitu. Nah, dalam kaitan ini ternyata hasil penelitian menyatakan bahwa siswa merupakan kekuatan yang berdaya tekan tinggi gitu. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mereka sebagai pembelajar maka harus dibekali dengan komitmen moral yang tinggi, keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, kita guru atau para pengawas yang membimbing para guru harus mempunyai kemampuan untuk membekali siswa supaya dia mempunyai komitmen yang tinggi dan terampil berpikir kritis serta mampu memecahkan masalah gitu. Sehingga nantinya akan timbul pembelajaran yang 4C gitu kan, seperti ini nih. Masih ingat di kurikulum 13 ini masih latar belakang ya. Perubahan paradigma di RPP itu mesti 4C, kemudian ada karakter dan juga literasi. Bapak Ibu sudah paham ini. Nah, ini semua itu ada di bab 1. Di bab 1 yang saya tadi tunjukkan. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai selingan, akhir-akhir ini kita juga mendengar yang namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimum, dan juga SK, Survei Karakter gitu kan. Nah, apa sih hubungannya? Apakah penilaian yang dulu akan ditinggalkan atau bagaimana gitu? Ternyata untuk membuat soal AKM itu berbasisnya adalah yang berdaya pikir tinggi, mirip-mirip atau justru sama dengan high order thinking skill yang ada di buku ini gitu. Itu bangganya kenapa buku ini saya ajukan kembali untuk dibedah, karena ternyata HOT itu tidak dilupakan begitu saja, tapi menjadi dasar untuk membuat AKM. Nah ini kan ya, nanti AKM itu akan dijadikan, hasil AKM di sekolah akan dijadikan informasi untuk diolah kembali sehingga sekolah berkualitas dan hasil belajarnya sesuai harapan, itu kan konsep AKM-nya. Kemudian, nah yang diukurnya apa? Nah di sini, yang diukurnya untuk AKM itu adalah literasi membaca dan numerasi. Nah ini dua hal ini mesti dijabarkan nanti dalam soalnya. Jadi di soalnya itu harus ada literasinya dan harus ada numerasinya. Dan itu ada di soal HOT. Nanti kita akan bahas. Survei karakter ini berkaitan dengan penilaian sikap dan lingkungan belajar berkaitan dengan iklim lingkungan pembelajaran. Nah, oleh karena itu balik lagi ke buku yang saya tulis bersama Pak Anan bahwa kenapa HOT itu penting? Karena dengan HOT itu maka akan mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ini masih bab 1 ya. Kemudian nanti dia mempunyai kreativitas menyelesaikan masalah gitu. Karena memang dia sudah berpikir yang tingkat tinggi. Saya tidak akan membahas panjang lebar, hanya pembahasan di buku itu saya menjelaskan bahwa pendekatan penilaian itu ada 3. Ada assessment of learning atau ini karena di akhir berarti ini penilaian akhir pembelajaran.
seperti PTS, PAS, UAS, USBN, UN gitu kalau masih ada UN, sekarang tidak ada. Yang kedua ada assessment for learning. For learning itu penilaian untuk pembelajaran. Nah, artinya itu dilaksanakannya itu di tengah-tengah pembelajaran seperti kuis, tugas dan lain sebagainya. Satu lagi yaitu assessment learning, yaitu penilaian sebagai pembelajar. Jadi nilai itu menjadi sebuah pembelajaran tersendiri untuk guru maupun untuk siswa terutama gitu. Nah, dari pendekatan ini maka penilaiannya mesti terintegrasi otomatis, yaitu bagaimana merencanakan penilaian, bagaimana melaksanakan penilaian, dan bagaimana mengolah penilaian. Nah, itu semua insya Allah dijawab di buku ini. Jadi di buku ini bagaimana merencanakan, melaksanakan, mengolah, sampai melaporkan ada semuanya di buku ini. Nah, ruang lingkup untuk penilaiannya tidak jauh dari ketentuan Permendikbud bahwa ada penilaian sikap yang diukurnya dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian pengetahuan dengan tulip, tulis lisan dan penugasan, saya menyebutnya tulip, kemudian keterampilan saya menyebutnya P4 atau bisa juga KP3 gitu ya, praktek, proyek, produk, dan portofolio. Kemudian, nah ini penilaian sikap, Bapak Ibu sudah tahu di dalamnya ada. Nah, untuk penilaian sikap berarti Bapak Ibu ketika membuat soal mesti menggunakan ini. Di dalam buku itu dibahas bagaimana cara membuat soal penilaian sikap yang menggunakan KKO ini. KKO ini ada di dalam lampiran Permendikbud. Kemudian penilaiannya tadi sudah diungkapkan di awal. Kemudian bentuknya juga sudah tadi. Nah, sekarang pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan ini, karena di sini ada HOTS, jadi sedikit pembahasannya, bahwa penilaian pengetahuan itu penilaian yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini tadi yang saya bilang tulis, lisan, penugasan, di buku itu ada apa saja, Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Jadi dalam penilaian ini kita bukan hanya menilai yang hanya menanyakan apa, siapa, di mana, tapi mesti ada pemecahan masalah, mesti ada stimulus yang diberikan dalam soal sehingga anak itu mampu berpikir tingkat tinggi gitu. Nah, saya kasih contoh di buku itu, contohnya ini ada soal. Komunitas kita kebanyakannya adalah guru, misalkan gurunya pendidikan agama Islam, misalkan ada pertanyaan, orang yang berjasa dalam pengumpulan dan pembukuan Al-Quran adalah, nah ini adalah levelnya masih rendah, karena ini hanya menanyakan siapa. Termasuk yang ini, hadis yang maknanya dari Allah, sedangkan sunan redaksi kata-katanya berasal dari Rasulullah disebut, ini juga sama, masih berkisar dengan definisi. Jadi ini masih tataran rendah. Nah, oleh karena itu, di buku ini saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk mengubah soal-soal tersebut menjadi soal-soal yang lebih hot. Contoh seperti gini, ada soal harus dipaparkan dulu permasalahannya. Contoh, kayak soal cerita gitu. Bu Indri bermaksud menambah modal usaha melalui pinjaman bank. Bank A menggunakan sistem anuitas, sedangkan Bank B menggunakan sistem bunga menurun. Menurut Anda, pada bank mana sebaiknya Bu Indri meminjam uang agar lebih menguntungkan? Nah, artinya di sini bukan menanyakan apa, siapa, di mana, tapi menurut Anda. Jadi nanti jawabannya itu tidak akan sama antara murid yang satu dengan yang lain. Berikan alasannya. Nah, ini adalah hot. Sementara soal yang belum hotnya, kaitan dengan itu, misalkan ada pertanyaan, berapakah besar angsuran pada bulan ke-8 pada Bank A, dan sebagainya. Itu masih belum hot. Yang hot itu harus ada pemikiran tingkat tingginya. Itu salah satu contohnya. Nah ini, apa sih HOT itu? Di buku itu dibahas, HOT itu merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan yang tidak hanya sekedar recall, tidak sekedar restate, atau tidak sekedar reset. Jadi bukan hanya mengingat, bukan hanya menyatakan kembali, bukan hanya mengolah. Tapi yang dimaksud dengan HOT itu sudah mengaplikasi dan sudah mengkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis. Ini kan gradasi dalam Anderson dan Catwell tahun 2001 menyatakan bahwa di kemampuan di
kognitif itu paling rendah itu kan levelnya mengetahui, itu LOTS. Kemudian memahami dan mengaplikasi itu MOT. Jadi MOT itu ada middle, tengah-tengah. Nah, yang disebut hot itu salah satunya adalah ketika kita sudah mampu membuat soal yang mengandung unsur menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Gitu. Saya tidak akan menjelaskannya. Nah, ini salah satu lampirannya saya lampirkan bahwa KKO ya, kerja operasionalnya itu kan banyak nih. Ada pengetahuan, ada pemahaman, ada aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, yang disebut hot ini ketika kita sudah bermain di sini. Kata-katanya banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat soal atau berawal dari membuat indikator, itu menggunakan kata-kata ini. Biasanya kan kita Halo, Ibu. Ibu ke hilang. Suaranya ke mute, Ibu. Suaranya nggak ada ini. Suaranya hilang. Suaranya hilang. ada. Ibu tolong dibuka suaranya. Oke. Dari mana tadi Pak? Suaranya Udah dibuka ya? hilang. Ya. Ada ya? Ada Bu, silakan lanjutkan. Dari Udah KKO ada, tuh, Bu. ada. Ya. Dari KKO ini? Dari KKO ini Ya. atau sebelumnya? Ya, Baik. lanjut. Dari KKO, Bu. Dari KKO. Baik. Jadi balik lagi sebetulnya yang paling sederhana ketika membuat soal hot itu yang pertama ya, bukan satu-satunya, nanti banyak kriteria-kriteria lainnya ya. Yang paling mudah itu adalah ketika kita sudah memahami gradasi ini, C1 sampai C6. Nah, ketika kita membuat soal hot itu pilihlah gradasi yang ada di sini. Banyak sekali Bapak Ibu kata-katanya. Biasanya kita terjebak dengan kata sebutkan, jelaskan, identifikasi, tunjukkan, ini C1 semua. Coba Bapak Ibu lebih kepada kata-kata yang ada di sini. Itu salah satunya ya, nanti ada kriteria di bawahnya. Nah, ini masih lembarannya, lembaran keduanya juga masih ada. Jadi banyak sekali nih kata-kata yang menemukan misalkan, temukan. Nah, ketika sudah temukan bacaan yang mengandung hukum bacaan idhar misalkan, itu sudah menganalisis Bapak Ibu. Beda dengan sebutkan. Jadi Bapak Ibu harus pandai di dalam membuat ini. Baik. Sebagai contoh, nah ini saya membuat soal yang di sana ada pengetahuan. Jadi gini, balik lagi ke atas dulu. Ketika Bapak Ibu membuat soal analisis, evaluasi, kreasi yang katanya hot, itu bukan berarti tidak boleh membuat soal ini Bapak Ibu. Tetap ini dibuat sebagai pengantar gitu. Atau ada beberapa soal yang seperti itu. Nah, sebagai contoh di soal ini saya membuat di antara hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang menyebabkan bacaan samar terdapat pada kalimat. Nah, itu kan intinya adalah anak disuruh menemukan ya, disuruh menemukan contoh nun sukun dan tanwin. Sehingga di sini itu sudah termasuk kepada aplikasi. Sudah termasuk kepada aplikasi. Kita lihat lagi, aplikasi menemukan itu adanya di nomor berapa? Nah, aplikasi berarti C3. Ini sudah lumayan agak mendekati gitu. Baik, berikutnya. Nah, ini untuk menganalisis, mengidentifikasi. Bagi manusia yang memiliki sifat teguh dalam pendirian, ia akan mempertahankan pendapatnya dengan cara-cara yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Nah, ini diidentifikasi. Jadi sifat teguh dalam pendirian, mempertahankan pendapat, diidentifikasi apakah dia masuk kepada al-mu'min, al-karim, al-akhir, al-matin atau al-wakil gitu. Itu mengidentifikasi sehingga di sini termasuk kepada kategori menganalisis gitu. Berikutnya ini mengevaluasi ya. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita agar menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Evaluasinya apa? Hal ini penting karena, nah gitu. Jadi contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu ya, ada beberapa contoh di buku itu banyak sekali contohnya. Nah, Bapak Ibu dalam membuat soal hot pun itu harus dipahami bahwa satu itu merupakan bagian dari penilaian jelas. Yang kedua mengukur dimensi metakognitif. Jadi sesuatu yang bukan hanya apa mengapa, tapi sudah kepada metakognitif, berpikir tingkat tinggi. Kemudian menggunakan stimulus yang tadi Bapak Ibu yang ada kata-kata satu kalimat sebelum soal gitu.
tidak ujuk-ujuk di manakah lahir Nabi Muhammad, tidak seperti itu, tapi ada pengantarnya gitu. Dan ini nih ada satu istilah, ada berbasis permasalahan kontekstual. Jangan membuat soal yang mengawang-awang yang tidak mengena dengan kehidupan anak gitu. Itu harus diupayakan dengan sesuatu yang mengena. Contoh, misalkan sekarang musim banjir, musim longsor, maka itu soal-soal bisa dikaitkan dengan itu. Kemudian kita membuat soal apa yang bisa dilakukan siswa. Kemudian ingat, soal yang sulit bukan berarti mempunyai tingkat pemikiran yang tinggi. Jadi jangan salah. Hot itu bukan berarti sulit gitu ya. Kemudian menggunakan bentuk soal yang beragam, nanti ada bentuk-bentuknya ya. Nah, ini salah satu bentuknya. Soal-soal saya sampaikan di sini. Kemudian mengukur kognitif nih, metakognitif saya sampaikan. Yang pertama menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda. Contoh ya di soal ini, saya memperoleh bunga sebesar 1.100.000 dan lain sebagainya. Maka di sini itu ada unsur menganalisis. Bu Dokter, ya. tersisa 5 menit untuk sesi pertama ya. Nanti terputus, ya, kemudian kita sambung lagi dengan link yang sama. Baik. Ya. Baik. Nah, ini kemudian ada menciptakan, ada mengingat, memahami, menerapkan, ini walaupun C1, C2, 3 ini masih tetap dilakukan. Tapi dalam soal itu ada menciptakan, ada menganalisis dan ada mengevaluasi gitu. Berikutnya, nah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Yang ini yang tadi digambarkan. Jadi bukan hanya mengingat, bukan hanya memahami, bukan mengaplikasi, tapi lebih ke menganalisis. Kemudian ini yang 3 tadi ya, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi gitu. Jadi cari kata-kata yang ada di wilayah yang biru ini. Kemudian ini hot juga mencakup yang tadi ya, C4, C5, C6, ini kata-katanya sengaja saya sampaikan di sini. Jadi banyak sekali yang bisa. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Kemudian juga udah semuanya itu ada contoh-contoh soalnya, cuman di buku itu dijelaskan juga bagaimana dari mulai merencanakan penilaian, bikin kisi-kisinya, kemudian membuat soalnya, kemudian juga setelah itu melaksanakan penilaian seperti apa, kemudian mengolahnya seperti apa, dan juga yang terakhir melaporkannya seperti apa gitu. Begitupun ini di dalam pengertian penilaian keterampilan ya, di dalam penilaian keterampilan teknik-tekniknya dilakukan seperti ini KKO-nya. Nah, itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan